Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, untuk presentasi sesi kedua hari ini, akan dipresentasikan seminar proposal skripsi dari, Saudara Silvanus Catur Mei Arizona. Mungkin PPT-nya bisa ditampilkan ya, di-share screen ya. Silakan, saya tunggu dulu. Ini akan mengambil, judul proposal skripsi, yakni Sistem Manajemen dalam Mengelola Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Web Menggunakan Whitebook Testing. Studi kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Pada seminar proposal hari ini yang kedua, nanti ada beberapa sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan mahasiswa terhadap skripsi yang diambil oleh Silvanus Mei. Kemudian selama 10-15 menit. Kemudian untuk sesi kedua adalah sesi diskusi dan tanya jawab dengan Bapak Ibu penguji yang akan diuji oleh Bu Kartika selaku penguji 1 dan Pak Saiful sebagai penguji 2. Kemudian sesi yang ketiga adalah sesi masukan dari pembimbing yang akan diberikan oleh saya sendiri sebagai Dosping 1, kemudian dan juga oleh Dosping 2 oleh Vilda Febrinita. Dan yang sesi terakhir adalah sesi keputusan untuk menentukan layak tidaknya proposal skripsi yang dipresentasikan oleh mahasiswa atas nama Silvanus Mei Arizona. Baik ya, sebelum dimulai mungkin untuk Pak Silvanus bisa memulainya terlebih dulu dengan berdoa agar nanti pelaksanaan seminar proposal bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dipersilakan untuk Pak Silvanus untuk memulai seminar proposalnya. Monggo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji 2, Bapak Saiful Nur Budiman, MKom. Yang saya hormati dosen pembimbing pertama saya, Bapak Pandu Kusuma. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Ibu Vilda Febrinita MPD. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Silvanus Catur Mei Arizona dengan nomor NIP 17104410127. Pada hari ini, tanggal 19 Maret, saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya yang berjudul Sistem Manajemen dalam Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Web Menggunakan Whitebook Testing. Studi kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya presentasikan, yaitu pertama pendahuluan mengapa saya mengambil judul ini, yang kedua tinjauan pustaka yang berisi teori-teori dan kajian dalam penelitian ini. Yang ketiga, metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini. Surat Perintah Perjalanan Dinas atau disingkat SPPD, surat perintah tugas dan rincian laporan adalah itu dalam melakukan perjalanan dinas itu sudah satu paket, Pak. Maksudnya tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Ini dokumen-dokumen penting dalam SPPD. Melakukan perjalanan dinas hal ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dokumen-dokumen ini dibagi menjadi dua, yaitu SPPD dan SPT dibuat sebelum perjalanan dinas, rincian dan laporan dibuat sesudah perjalanan dinas itu dibuat.
dalam membuat dokumen-dokumen tersebut dilakukan secara komputerisasi. Akan tetapi masih menggunakan aplikasi Word dan Excel. Pembuat atau pembuatan SPWD dan SPT dilakukan secara edit di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pak. Oleh karena itu sering terjadi masalah, ya biasa, Pak, sering kesalahan ketik gitu, Pak. Permasalahan yang sering terjadi adalah dokumen sebelumnya tidak tersimpan. Misalnya edit, Pak. Terus terjadi kesalahan ketik, dokumen berada di masing-masing komputer karyawan. Misal, bila SPT dikerjakan karyawan A, dan SPD dikerjakan karyawan B, serta rincian dan laporan dibuat karyawan A lagi, maka akan kesusahan merekap dan mendokumentasikan perjalanan yang sudah dilakukan, Pak. Sering terjadi kesalahan rincian pembiayaan SPPD. Kan sudah diatur standar harga berapa gitu, Pak, ya. Jadi sering terjadi kesalahan pembiayaan begitu. Anggaran SPPD tidak termonitoring, Pak. Terkontrol. Untuk mencari dokumen-dokumen tersebut sangat sulit dikarenakan soft copy dokumen-dokumen tersebut tidak tertata atau tidak tersimpan. Bila mencari hard copy yang berupa dalam bentuk arsip SPJ tentang SPPD dari 1 atau 5 tahun ke belakang, itu sangat memakan waktu lama, sehingga tidak menghemat waktu, Pak. Untuk solusinya, membuat aplikasi berbasis web supaya data-data SPPD tersimpan di dalam satu database, sehingga bila mencari data atau rekap tidak memakan waktu lama. Mudah membuat SPT, SPD, rincian, dan laporan. Pengujian suatu aplikasi mengacu pada kualitas dari aplikasi itu sendiri. Metode pengujian web testing menekankan pengujian berdasarkan pada suatu source code program yang dibuat. Rumusan masalahnya, bagaimana merancang dan membangun sistem dalam mengelola manajemen surat perintah berjalan dinas. Yang kedua, bagaimana melakukan pengujian sistem dan dalam tujuan sama merancang dan membangun sistem dalam mengelola manajemen surat perintah berjalan dinas berbasis web dan melakukan pengujian sistem manajemen dalam mengelola surat perjalanan dinas menggunakan metode testing. Berikut landasan teori yang saya gunakan untuk penelitian ini. Ada pengertian surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, sistem manajemen informasi, web testing, basis testing, framework, kode editor, MySQL, Apache, web server, dan web browser. Kajian yang mendekati dengan penelitian saya adalah Kristal Juwita Ruman Toping 2019 dengan judul Rancang bangun aplikasi SPPD di KKPN Medan 2 berbasis web menggunakan metode prototype. Hasil menghasilkan aplikasi web fitur dari sistem pengelolaan SPPD, rincian laporan dinas. Metode pengujian menggunakan web testing, tetapi tidak begitu rinci, Pak. Tidak dijelaskan bagaimana menghitungannya, menghitung basis testing ataupun kompleks.
kompleksnya. Kelebihan dari penelitian yang saya buat adalah secara metode akan dijelaskan secara rinci pengujian webhook, testing, dan fitur-fitur lebih lengkap. Jenis penelitian saya adalah R&D, Research and Development. R&D pada umumnya merupakan langkah pertama dalam penelitian dan pengembangan. Kenapa saya menggunakan R&D? Karena ini adalah menghasilkan produk serta menguji keefektifan suatu sistem yang lebih baru, efektif, dan efisien. Metode penelitian saya menggunakan SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Kenapa saya menggunakan SDLC? Untuk membangun agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini kerangka pikir saya. Perencanaan, analisa ada dua, mengumpulkan data ada dua, yaitu data primer, yaitu wawancara dan observasi, studi liatur, data sekunder. Setelah itu terkumpul akan perancangan atau desain, habis itu penerapan. Nah, di dalam penerapan ini saya akan menerapkan metode webhook testing itu. Di dalam ini ada pengujiannya ada dua, Pak, verifikasi dan validasi. Verifikasi saya menguji webhook testing. Yang kedua di maintain itu nanti saya ada validasi pengujian dengan beta testing dan kuesioner. Beta testing tertutup. Jadi ada beberapa karyawan BPKAD yang saya untuk coba sistem ini, Pak. Flow yang berjalan untuk pembuatan surat. Nah, ini disposisi atau perintah, edit, ya seringkali kan edit, Pak. Kalau buat baru terlalu lama. Edit SWT, terus di internal stroke, kan sebelumnya sudah saya jelaskan, ke SPT dan lainnya kan tersimpan di komputer-komputer karyawan tersendiri-sendiri, Pak. Sehingga ya nggak tahu, Pak, itu maksudnya tidak teratur datanya. So, yang diusulkan begini, jika salah password akan kembali ke disposisi laga permintaan. Jika benar, maka akan ada dua pilihan lagi, Pak. Ke dashboard administrator atau ke dashboard user. Edit SVD, jika tidak, maka akan mengambil output rekap yang di request dari database. Ini yang di dashboard user, Pak, ya. Penginputannya user, penginputan SPT, SVD, rincian dan laporan. Jika itu, jadi kan ini satu inputan langsung bisa menghasilkan SPD dan langsung terhubung ke rincian dan laporan, Pak. Jadi tidak mengedit tidak menginput manual satu-satu seperti flow yang berjalan saat ini. Begitu, Pak, maksudnya dengan flowchart yang diusulkan begini, tapi masih berantakan, Pak. Di level 1 atau diagram konteks, ini ada dua entitas, administrator dan user. Ada 6 aliran data. Untuk administrator ada 6 input aliran data, yang 3 itu input, yang 3 itu ke output juga. Sedangkan untuk user itu ada 6, yang input ada 2 aliran data,
Ini rancangan basis data saya. Tabel pegawai mempunyai golongan, tabel jabatan mempunyai jabatan, terus tabel pejabat sampai pendapatan itu buat penandatanganan, Pak. Terus tabel bidang pekerjaan, terus memiliki tabel program. Ini tabel kegiatan yang gunanya untuk mengisi kegiatan yang akan digunakan untuk perjalanan dinas sesuai kode rekeningnya gitu, Pak. Desain loginnya seperti standar pada biasanya, web biasanya. Ada username dan password. Di atasnya saya akan kasih logo Kabupaten Blitar. Di desain dashboard itu nanti ada monitoring buat monitoring buat pagu anggaran SPPD. Kalau yang di admin itu berbagai bidang, tapi kalau di bidang itu sendiri kegiatan yang dimunculkan sendiri, kegiatan yang akan dimunculkan sendiri. Terus desain menu master saya menggunakan Bootstrap. Ini saya akan menggunakan tab-nya Bootstrap, Pak. Jadi lebih ringkas, tersambung-sambung gitu, Pak. Dan desain SPT dan SPD seperti begitu sama lah, Pak. Juga menggunakan tab biar lebih ringkas. Dan desain menu inputnya tidak saya gambarkan sebab akan menggunakan Bootstrap. Saya kebingungan buat menggambar Bootstrapnya. Jadwal penelitian 1-5 itu Januari sampai pertengahan Maret. Tapi ini kelihatannya ada unduran untuk ujian proposal di minggu ketiga. Saya menaruhnya di minggu kedua. Ada mundur. Terus bimbingan penelitian itu seharusnya sampai Juni atau Juli. Tapi ini saya berhenti sampai Maret. Terus pembuatan program pertengahan Maret sampai Juni. Terus tes program di 3 minggu. Laporan akhir dan ujian akhir itu ada di bulan Juli. Daftar pustaka ini yang saya pakai untuk penelitian ini, Pak. Sekian, saya rasa banyak kurang yang saya penelitian ini sehingga Bapak Saiful Nur Budiman selaku penguji kedua dan Ibu Tika memberi masukan atau kritik. Lagi Pak, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Silvanus. Waduh, kok ditampilkan fotonya. Baik ya. Mungkin bisa di stop share dulu untuk PowerPoint-nya, Pak Silvanus. Kenapa, Pak? Baik, silakan DA. Baik ya. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab dengan Bapak Ibu penguji. Dipersilakan kepada Bu Kartika maupun Pak Saiful untuk mengkritisi atau mereview dari proposal skripsi yang disampaikan oleh Pak Silvanus Satur Mei Arizona. Monggo, dipersilakan. Oke. Mohon izin Pak Pandu, saya boleh duluan? Monggo, Pak Saiful. Ketika nopo sampun masuk? Belum? Masuk, Belum Pak. Oh, sampun. Oke, Bu, saya tak duluan, nggih. Nggih, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Pandu, Bu Tika, Bu Bunda, dan Pak Silvanus. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil seminar proposalnya dengan baik. Namun di sini saya selaku penguji 2, di sini ada pertanyaan yang membuat saya bingung. Iya, Pak. Ini sebenarnya pertama mau membuat apa? SPPD, Pak, surat perintah perjalanan dinas. SPPD kan kalau di pemerintahan kan dokumen-dokumennya terkait, Pak. Dari SPT, SPD, rincian dan laporan.
Kalau di pemerintah itu disebut SPPD, Pak. Kenapa kok bikin aplikasi ini? Apakah sebelumnya nggak ada? Tidak ada, Pak. Lalu bagaimana? Apakah ini metodenya pakai apa? Terus nanti pengujiannya pakai apa? Kalau hanya pengujiannya pakai whiteboard, terus tadi saya baca kalau nggak salah mengenai apa tadi di basis part testing lah, kalau nggak salah di bab 2.9, 2.1.9. Nah, itu gunanya untuk apa? Nah, kenapa ini kok pakai hanya whiteboard saja dan hanya bikin sistem seperti ini? Nah, pertanyaan terbesar saya itu. Saya ada dua, Pak. Verifikasi itu whiteboard testing itu supaya menghitung jalurnya gitu loh, Pak. Jalur untuk apa? Di bab 2.19 itu kan ada tulisannya basis part testing. Terus hubungannya dengan sistem manajemen pengelolaan surat dinas menggunakan whiteboard testing itu apa? Karena di judul kan gitu. Terus di bab 2.9 ada basis part testing. Terus di bab 3 tidak ada bahas apa ya? Di batasan masalah sudah saya jelaskan, Pak. Maksudnya di batasan masalah kan sudah saya kerucutkan menjadi berbicara dengan whiteboard testing itu kan lebar, Pak. Maksudnya terus kemudian sampai spesifikan ke apa tadi? Pengujian sistem dalam batasan masalah nomor 6, pengujian sistem manajemen pengelolaan surat perintah perjalanan dinas menggunakan metode dengan teknik basis testing, Pak. Itu saya ringkas loh, Pak. Kalau membicarakan whiteboard testing kan lebar, makanya saya ringkas. Batasan masalah halaman berapa? Berapa, Pak? Di batasan masalah halaman berapa? Halaman masalah nomor 6, Pak. Halaman 6? Iya. Kalau membicarakan whiteboard testing kan terlalu lebar, makanya saya basis part testing. Terus sementara di atas di rumusan masalah, coba sampean baca di halaman 4. Rumusan masalahnya ada 2. Bagaimana merancang kayak aplikasi berbasis web. Terus yang kedua menggunakan whiteboard testing. Nah, ini kan luas juga. Kenapa kok tidak langsung ke basis part testing tadi? Maksudnya kan ini secara whiteboard testingnya kan basis part testing adalah teknik whiteboard testing itu tersebut, Pak. Makanya katanya panjenengan whiteboard testing itu luas. Yeah. Terus sementara di penelitian sampean pakai basic part testing. Kenapa kok tidak ditulis menggunakan basic part testing? Padahal sampean tadi berargumen whiteboard testing itu luas, Pak. Ada berbagai macam metode. Jadi harus dispesifikasikan. Lebih spesifik. Nomor 2 juga gitu tujuannya. Masih luas. Padahal di bawah sudah ditulis tuh. Di batasan masalah kamu sudah persempit lagi. Whiteboard testing dengan basic part testing. Tuh. Padahal di nomor 6-nya di batasan masalah sudah ditulis basic part testing. Yang atas-atas kok tetap whiteboard testing. Nah, itu dibenahin. Siap. Terus tabel 2.3. Saya lupa halaman berapa. Coba cari 2.3. Tabel 2.3. Halaman berapa ya? Coba, Pak. Saya lupa halaman berapa. Ya, Pak. Tabel 2.3. Tabel 2.3 nggih, Pak. Oke. Oh, yang nggih, Pak. Halaman berapa, Pak? Yang kajian penelitian itu, Pak. Penelitian terdahulu, kalau nggak salah ini di PDF saya halaman 25. Sudah ketemu?
Pripun, Pak? Di halaman 25. Nggih, Sudah ketemu nggih? sampun. Nah, rujukan dari penelitian tersebut, coba sampean perhatikan di bagian hasilnya. Nggih. Nomor 1, hasilnya hanya menghasilkan aplikasi berbasis desktop. Nomor 2, merancang aplikasi berbasis web. Nomor 3, menghasilkan aplikasi berbasis web. Nomor 4, menghasilkan aplikasi berbasis web. Nomor 5, menghasilkan aplikasi berbasis web juga. Nomor 6, menghasilkan aplikasi berbasis web. Nomor 7, menghasilkan aplikasi berbasis web. Lalu apa hubungannya ini tadi dengan basic path testing? Jadi rujukannya ini tidak ada kaitannya dengan yang mau sampai kerjakan. Sumbernya yang sampai gunakan ini tidak mendukung dari penelitian sampean. Jadi silahkan nanti rujukannya dibenahi. Karena dari sini saya membacanya hasil rujukan-rujukan hanya membuat web saja. Nggak ada yang ngomong tentang web testing menggunakan basic path testing. Kenapa sih harus pakai basic path testing? Padahal kan web testing katanya luas, metodenya ada banyak. Nggak ada yang mendukung itu. Jadi harus diganti rujukannya semuanya. Siap. Gambar 3.2. Saya lupa halaman berapa. Saya nggak nyatet nih halamannya. Iya, saya cari. Gambar 3.2 halaman 29. Iya. Sudah ketemu? Iya. Judulnya apa? Gambar 3.2. Flowchart sistem yang berjalan, Pak. Ini kalau menurut panjenengan, okay, itu yang bikin panjenengan sendiri atau ya, dari source? Oke. Ya. Oke, dari panjenengan Pak Silvanus itu kira-kira flowchart-nya sudah benar apa belum? Belum, Pak. Makanya itu kan kemarin Pak Pandu sempat menegur saya. Ini yang di PowerPoint itu yang sudah saya benarkan, Pak. Yang ini belum. Karena itu coba di PowerPoint ditunjukkan halaman berapa? Slide berapa? Coba di share screen lagi. Slide 5, Pak. Bentar. Coba ditunjukkan. Kok susah banget punya saya. Ini, Pak. Tolong di zoom, nggak kelihatan. Yang flowchart yang berjalan. Terus yang slide tadi. Okay. Nah, itu tolong di zoom, saya nggak kelihatan. Pak, keyboard saya lagi error, Pak. Pak, mau saya lagi error, Pak. Susah mau saya, Pak. Yes, oke lah kalau error. Saya tanya. Okay. Flowchart-mu ini benar apa salah? Menurut saya benar sih, Pak, tapi saya kurang yakin. Loh, kenapa kok tidak yakin? Katanya benar. Soalnya kan flowchart kan basicnya kan input, Pak. Input, proses, output. Ada inputnya apa enggak? Inputnya ini, Pak. Inputnya kan input manual dengan keyboard, itu maksud saya. Tapi kalau ini kan itu gambar trapesium itu fungsinya enggak? Itu variabel, Pak. Kan harus variabel. Kalau surat perjanjian ini kan harus jelas, Pak. Pak, suaranya terputus. Halo, Pak. Oke. Gimana? Halo. Oke, halo. Yang disposisi dan perintahnya dari siapa, mau kemana, gitu, Pak. Halo Pak Pandu, suara saya bisa terdengarkah? Dengar, Pak.
Berarti koneksinya Pak Silvanus yang terputus. Halo, Pak Halo. Silvanus. Halo. Halo, Halo halo, Pak Pak. Silvanus, bagaimana? Oke, bagaimana? Hostnya susah, Pak. Ya wes lagi nih Pak Silvanus. Dari yang saya baca ya, saya cepat saja soalnya masih banyak pekerjaan ini. Dari yang saya baca di penulisannya panjenengan. Ini di bagian flowchart yang salah. Jadi tolong dibenahin flowchart-nya. Itu nggih. Ya, Pak. Oke, jadi pertama tadi kenapa basic path testingnya di bagian apa tadi tujuan atau apa tadi dibenain, terus kemudian gambar 3.2 flowchartnya tidak ada input output, terus tab itu nggak bisa mendukung skripsinya panjenengan, jadi silahkan diganti semua itu referensinya. Terus bentar, tadi mana nih? Di bab 3 yang bahas tentang basis path testing itu ada nggak sih di penulisannya sampean? Bab 3 di buku halaman berapa? Di perancangan kalau nggak salah, tapi nggak secara detail, Pak. Di halaman berapa? Di halaman di penerapan, Pak. Ya, halaman berapa? Tapi nggak secara detail saya sampaikan. Nah, saya nggak ngerti. Ini masih katanya langsung nembak menggunakan metode basic path testing tadi supaya lebih, karena kan whiteboard testing itu banyak macam metodenya. Di sini pasti ditulis whiteboard testing lagi itu loh yang membuat saya itu bingung. Ya, Pak. Ya. Jadi basic path testing itu sebenarnya seperti apa sih? Ini dipelajari lagi dan dituliskan di bab 3 lebih banyak. Siap. Ya, gitu ya. Siap. Pak Silvanus. Ya, sekian dari saya Pak Pandu. Semoga saya kembalikan ke panjenengan. Pak mohon izin nggih. Saya tak izin dulu mengerjakan siakap pilot ini nggih, Pak Pandu. Mungkin sebelum live mungkin dari Pak Saiful memutuskan dulu lah nanti, atau WA saya nanti ya. Nanti bisa. Oke, kalau dari saya sih dari saya ya, saya nggak tahu nanti dari Butika bagaimana. Kalau dari saya sih boleh diteruskan, asalkan tadi yang masukan-masukan saya itu sudah dibenahi. Nanti biar direvisi dulu. Ngoten nggih Pak Pandu. Oke, terima kasih Pak Saiful atas masukannya. Selanjutnya dari Bu Kartika mungkin Pak Silva, ada. Saya izin dulu nggih Pak Pandu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Saiful. Baik, selanjutnya dari Bu Kurnia Kartika mungkin ada review atau masukan dari proposal skripsi yang disampaikan oleh Pak Silvanus. Monggo Bu. Baik Pak Pandu, terima kasih atas waktunya. Pak Silvanus ini ya saya manggilnya. Arya. Mahasiswa, Bu. Nggih. Pak Silvanus, ini ada beberapa hal yang saya temukan berbeda dari isi latar belakang Bapak dengan hasil diskusi dengan Pak Saiful, Pak. Maka dari itu, ini saya mau meluruskan dulu agar nantinya tidak fokus ya. Di latar belakang, di situ Pak Silvanus menyebutkan bahwa di dinas ini sering terjadi tindes menindes copy paste begitu saja yang tidak teratur, kemudian
ketika mau mencari SPD itu diletakkan di PC-nya karyawan sehingga untuk tracing-nya sulit begitu. Kemudian ada lagi saya baca tadi, ini juga mempengaruhi proses pemberian dana dan seterusnya, nggih Pak, tadi kalau tidak salah. Nah, akhirnya Bapak mau membuatkan sistem manajemen untuk pengaturan atau pengelolaan SPD ini. Gitu nggih? Benar? Iya, Pak. Iya, Bu. Nggih. Kalau begitu, untuk lebih mudahnya dalam menyampaikan, maka di latar belakang Bapak harusnya muncul kenapa SPD di dinas tersebut perlu dikelola. Apakah di sana memang belum ada sistem khusus, sistem informasi terintegrasi yang di dalamnya termasuk pengelolaan surat perjalanan dinas, Pak? Bu. Apakah di sana, di dinas sana, di Badan Pengelolaan Keuangan itu belum memiliki suatu sistem terintegrasi yang di dalamnya memuat tentang pengaturan SPD, Pak? Biasanya kan kalau di dinas-dinas sudah ada, Pak, ini. Tidak ada, Bu. Adanya cuman misalnya sistem keuangan daerah, tapi tidak spesifik untuk mengelola perjalanan dinas itu, Bu. Yang ada apa, Pak? Mohon maaf, sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah saja. SIPD atau SINDA. Kalau kabupaten kan pakai dua itu. Untuk SPD-nya ini berarti belum ada. Kemudian skop solusi yang ingin Bapak selesaikan di sini adalah mengelola pencatatan SPD ataukah pengaturan SPD ini disesuaikan dengan keuangan daerah juga, Pak? Begini, Bu, SPPD itu kan ada 4, Bu. Maksudnya itu tidak bisa dipisahkan, Bu. Antara SPT, SPPD, rincian, dan laporan. Itu sudah menjadi satu, istilahnya begitu, Bu. Baik, lanjut, Pak. Sehingga kan dalam perjalanan dinas itu ada pengeluaran juga, Bu. Ada keuangan keluar, keuangan SPPD ini, gitu loh, Bu. Jadi terkontrol, gitu loh, Bu. Dari kegiatan program apa gitu, terus bisa dikontrol keuangannya, gitu. Sedangkan yang ada sekarang ini, karyawan membuat sendiri SPPD-nya, nggih, Pak? Ya, seperti betul. Yang ada di ini tadi, di latar belakang tadi. Yeah. Oh, yeah. Kalau begitu, begini saja, Pak. Yeah. Untuk judulnya, ini Bapak langsung nembak ke sistem tata kelola atau sistem pengelolaan. Tadi kan SPD punya saudara-saudara tadi ya, Pak, ya? Yeah. Surat yang harus dipenuhi. Yeah. Nah, langsung ke situ. Itu istilahnya apa, Pak? Kenapa, Bu? Itu ya, istilahnya apa? Istilahnya SPPD, Bu. SPPD punya 4 surat gitu ya. Oh, kalau begitu langsung saja sistem tata kelola SPPD di dinas ini menggunakan metode apa gitu. Halo Pak Silvanus. Ya, Bu. Saya catat, Bu. Kemudian ini lagi Pak. Pengujiannya tadi, Bapak kan menggunakan metode white box testing. Kemudian dikhususkan pada basic apa tadi? Basic path testing, Bu. Basic path testing. Nah, basic path testing ini diletakkan di mana? Ini belum muncul pada tulisan Bapak. Jadi nanti yang saya uji menggunakan
basic pet testing itu adalah bagian apa? Apakah setelah aplikasinya jadi atau mulai dari perancangan ini saya menggunakan metode basic pet testing. Sehingga tadi ketika Pak Saiful diskusi dengan panjenengan ada kebingungan di flowchart sistem dan seterusnya. Nah, basic pet testing ini nanti rencananya digunakan di bagian mananya, Pak? Ini Bu, saya jelaskan, mohon maaf sebelumnya. Yang saya dengan dasar teorinya itu basis test testing adalah dikerjakan pada saat perancangan sudah selesai, artinya berarti kan diucap ke program itu Bu. Makanya tidak. Halo Pak Silvanus. Halo Bu. Suaranya hilang, Pak. Halo, Bu. Halo, Pak. Bu. Ya, bagaimana Pak Silvanus? Sudah proses perencanaan. Secara gamblangnya saya di bapaknya itu Bu. So, tidak. Halo. Berarti pengujian yang basic pet testing itu nanti untuk aplikasinya Bapak ya? Siap. Lalu Pak, untuk rancangannya sendiri Bapak menerapkan algoritma apa Pak di sini? Untuk perancangannya nanti, sistem pengelolaannya SPPD, Bapak menggunakan algoritma apa? Belum ada, Bu. Oke, dari sini saya sudah bisa menarik suatu ini ya, benang merah bahwa dalam suatu penyelesaian permasalahan yang ingin diselesaikan panjenengan, ini algoritma penyelesaiannya dalam perancangannya belum ada. Itu di sini tadi ketika ditanya oleh Pak Saiful masih bingung. Kalau memang yang dikerjakan adalah tata kelola SPPD yang terdiri dari sinkronisasi 4 surat tadi, berarti silakan Bapak cari algoritma yang sesuai untuk sistem tata kelolanya, Pak, begitu. Kemudian untuk sistem pengujiannya, untuk metode pengujiannya, nanti Bapak bisa menggunakan basic pet testing. Nah, yang dituliskan di judul itu adalah algoritmanya saja, bukan metode pengujian aplikasinya, Pak. Dan yang ditulis di situ jangan white box testing, tapi langsung saja dengan basic pet testing. Ya, Halo, Bu. Pak Silvanus. Halo, Bu. Ya, jadi di sini kalau dari saya ya Pak, intinya adalah untuk judul Bapak fokuskan, misalkan ingin membuat sistem tata kelola SPPD, menggunakan algoritma apa, dan berbasis web, di sini langsung tembak saja. Algoritma X gitu. Algoritma X di sini peranannya adalah dalam perancangan sistem Bapak. Sehingga nanti ketika Bapak menjelaskan flowchart, DFD, dan seterusnya, ini otomatis sudah mengikuti aturan yang ada pada algoritma X yang Bapak terapkan tadi. Begitu. Untuk pengujiannya, Bapak menggunakan basic pet testing. Jadi ini sudah cukup jelas menurut saya. Kalau Bapak mengerucutkan seperti itu.
Kemudian Pak, untuk laporan yang ada di buku, mulai dari latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah, ini semuanya hendaknya mengerucut pada pentingnya tata kelola SPPD di Dinas Panjenengan, begitu Pak. Sehingga kita tidak melebar kemana-mana pembahasannya. Demikian juga untuk bab 2-nya, tadi saya sepakat dengan Pak Saiful, rujukan penelitian yang Bapak jadikan dasar itu kebanyakan mereka membangun sistem informasi berbasis webnya, sedangkan yang akan dikerjakan Pak Silvanus di sini adalah sistem tata kelola SPPD-nya, begitu. Jadi carilah literatur yang langsung pada sistem tata kelola suatu program misalnya, atau kalau dalam hal ini Bapak mengemukakan permasalahan SPPD, berarti sistem tata kelola SPPD begitu. Untuk pengujiannya, kalau nanti Bapak menghendaki pengujian whiteboard testing dan lebih khusus lagi adalah single basic pad testing, berarti ya di situ langsung disebutkan pada bagian rencana pengujian bahwa menggunakan basic pad testing. Bagian apa yang diuji dan siapa yang menguji di sini itu Bapak tuliskan di situ. Di sini di bab 3-nya kurang jelas. Kemudian Pak, untuk metode pengembangan penelitian yang Bapak gunakan, misalkan Bapak sudah memilih metode R&D atau metode pengembangan yang lain, monggo. Maka isinya bab 3 ini mengikuti tahapan metode pengembangan yang Bapak pilih tadi. Misalkan menggunakan R&D, di situ ada 9 tahap. Kebetulan penelitian Bapak hanya sampai pada tahap ke-7, maka Bapak sebutkan penjelasannya itu 7 tahap yang Bapak kerjakan berdasarkan dari 9 tahap metode R&D tadi. Begitu sih Pak, menurut saya, agar tidak meluas permasalahannya. Dari Pak Silvanus ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Sudah cukup Bu, terima kasih. Baik, mudah-mudahan jelas ya Pak. Kalau misalkan belum jelas, revisi Pak Silvanus, monggo. Siap, terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Pak Saiful dan Bu Filda. Terima kasih. Pak Pandu, Bu, bukan Pak Saiful. Oh, nggih. Pak Pandu dan Bu Filda. Pak Saiful itu yang tadi muji. Oke, baik. Terima kasih Bu Tika sudah memberikan masukan kepada Pak Silvanus terkait proposal yang disampaikan. Selanjutnya mungkin sebelum saya memberikan masukan, Bu Filda bisa memberikan masukan kepada Pak Silvanus terhadap hasil review dari Bapak Ibu penguji. Monggo Bu Filda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Gimana Pak Silvanus? Sudah cukup banyak nggih dari penguji 1 dan penguji 2, kelihatannya udah ruwet. Alhamdulillah Bu. Dari suaranya udah lemes gitu, ya Allah, revisinya banyak. Oke, baik. Masukan saya sebenarnya gini, asalkan kita itu mengerjakan bab 1, 2 itu masalahnya jelas dan kita melaporkannya, menuliskannya itu secara teratur dan terperinci, berat orang cerita gitu nih Pak. Insya Allah nanti orang yang baca pun juga nggak akan ruwet. Jadi nanti untuk latar belakangnya mungkin kita bisa susun ulang, mulai dari masalahnya apa, dari masalah itu solusinya apa, dan kenapa Anda memilih solusi itu hingga sampai membuat penelitian. Wes intinya 3 itu aja sebenarnya. Jadi tidak perlu melebar ke mana-mana. Itu untuk yang bab 1-nya. Otomatis nanti tujuan dan rumusan juga disesuaikan dengan masalah penelitian yang ingin kita teliti. Selanjutnya untuk yang di bab 2 mungkin ya benar tadi masukan dari Pak Saiful dan Bu Tika, memang salah satu kelemahan ketika kita memaparkan penelitian yang terkait dengan menggunakan tabel itu memang salah satu kelemahannya itu sangat mudah dilihat
anunya, "Duh, iki penelitiannya tentang iki kok terus digawe." Kadang seperti itu memang kelemahannya. Maka dari itu mungkin memang ada beberapa teman-teman yang membuat proposal itu dalam memaparkan penelitian yang terkait itu tidak dipaparkan dalam bentuk tabel, tetapi dipaparkan dalam bentuk paragraf. Kenapa? Karena mungkin terkadang dari suatu artikel itu yang memberikan kontribusi ke kita itu mungkin tidak hasilnya, tetapi metodenya. Ada yang memberikan kontribusinya di bagian hasilnya, ada yang memberikan kontribusinya di bagian latar belakangnya gitu. Sehingga lebih terfokus apa sih kontribusi dari artikel ini yang digunakan dalam penelitian saya. Nah, jadi ya memang itu yang dibahas. Ya, memang kelemahannya begitu Pak Ari, nggih. Jadi nanti kita akan diskusikan juga sama Pak Pandu kira-kira bagaimana baiknya susunan pemaparan artikel terkait yang mendukung penelitiannya Pak Ari. Itu untuk yang bab 2. Kemudian untuk yang bab 3, intinya itu bahwa kita metode penelitiannya pakai apa. Misalkan jenengan tadi pakai SDLC, nggih. Pakai SDLC itu kan itu salah satu metode pengembangan ya, jenis penelitiannya pengembangan, terus metodenya SDLC, maka nanti yang dipaparkan di bab 3 ya sesuai dengan tahapan SDLC itu apa, terus nanti pasti di dalam tahapan penelitian SDLC itu akan ditanyakan metode perancangan sistemnya bagaimana, terus pada saat melakukan pengujian produknya atau validasi verifikasinya bagaimana, itu pasti akan terintegrasi ke situ. Otomatis kita akan menjelaskan ke situ dan nggak akan miss gitu loh. Nggak akan kelewat kalau kita ngikuti tahapan itu, saya rasa. Jadi mungkin nanti kita perlu susun ulang dan perbaiki ulang sama-sama juga dengan bimbingan dari Pak Pandu, nggih, Pak Ari. Mungkin itu saja Pak Pandu dari saya. Baik, terima kasih Bu Wilda atas masukan dari untuk Pak Silvanus atau Pak Ari ya. Dari saya tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Wilda, Bu Tika juga mengenai latar belakang ya. Tolong nanti latar belakangnya dibuat lebih lebih terfokus gitu ya. Jadi apa yang dibahas ya, yang dibahas apa. Kemudian terkait metode memang ya dari Bu Tika atau Pak Saiful di sini dari metode penyelesaian masalah untuk algoritmanya ini memang belum ditampilkan karena masih memikirkan nanti menggunakan metode apa. Ini lebih difokuskan kepada pengujian perangkat lunaknya. Dalam hal ini adalah menggunakan white box testing. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Silvanus pada saat Pak Silvanus menyampaikan argumennya ke Pak Saiful tadi ya terkait metode kenapa kok metode basis path testing ini tidak ditampilkan langsung aja di judul. Nah, metode basis path testing itu adalah bagian dari metode white box testing. Jadi kalau menurut saya selaku Disping 1 tidak masalah sebenarnya kalau white box testing ditaruh di judul. Nanti di batasan masalah itu nanti akan diperjelas bahwa pengujian white box testingnya nanti menggunakan teknik basis path testing. Mungkin bahasanya Pak Silvanus di poin nomor 6 itu perlu diperbaiki ya. Jadi mungkin nomor 6 itu bahasanya kalimatnya mungkin masih menimbulkan pertanyaan. Akhirnya tadi Pak Saiful ragu ya. Ini gimana maksudnya ini? Nah, jadi nanti tolong bahasanya diperbaiki sehingga tidak muncul kerancuan bahwa teknik basis path testing ini itu apakah nanti harus dimasukkan ke dalam judul, gitu ya, dimasukkan ke dalam judul. Jadi memang white box testing itu adalah salah satu bentuk umum dari pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji logika programnya. Jadi nanti kalau pengujian perangkat lunak itu ada dua, white box sama black box. Yang paling mudah itu adalah black box, karena hanya menguji user interface-nya saja, ya. Tapi kalau menguji logika programnya, ini kan harus jelas nanti bagaimana coding-codingnya. Nah, yang dilakukan Pak Silvanus nanti adalah menguji logika program dari aplikasi sistem
perjalanan dinas. Ya, Siap. seperti itu. Ngoten. Mungkin Bu Kartika masih online, nggih? Atau sudah? Masih ada Pak saya. Oh, nggih. Gitu. Oke. Yang muncul di judul itu malah justru algoritma yang ingin Pak Silvanus tawarkan kalau menurut saya Ya. Pak Pandu. Ya, Yang makanya. boxnya itu nggak usah dimasukkan judul. Karena inti dari solusi yang Pak Silvanus tawarkan di sini ini kan belum mengandung algoritma. Nah, kalau nanti sudah ketemu Pak Silvanus setelah diskusi dengan Pak Pandu dan Bu Filda, justru itu yang panjenengan masukkan di judul, Pak. Gitu kalau dari saya sih. Monggo dilanjutkan. Ya, jadi untuk metode pemecahan masalah, ya, itu nanti akan ditambahkan pada saat proses menuju ke sidang skripsi. Jadi ini mungkin permasalahannya dulu ya, nanti di latar belakang dimatangkan dulu. Tadi sudah dikritisi oleh penguji 2, ya, penguji 1 ya, yang latar belakang tadi terkait runtutnya, fokusnya latar belakang itu di mana, gitu ya. Itu nanti agar dapat menemukan apa metode yang cocok, itu nanti di latar belakang harus jelas. Gitu ya, Pak Silvanus ya. Yap. Kemudian dari kajian pustaka, tadi ada masukan dari pembimbing 2 juga, sebenarnya sah-sah saja untuk menampilkan kajian pustaka dalam bentuk paragraf maupun dalam bentuk tabel, itu sah-sah saja. Mungkin dari Pak Silvanus kebetulan ya pada saat menampilkan hasilnya itu hasilnya seperti itu. Jadi mungkin tadi kalau misalnya hasil yang ditampilkan itu menunjukkan hasil dari basis part testingnya, mungkin akan berbeda ceritanya, ya. Karena fokusnya tidak hanya menghasilkan web saja, gitu ya. Kalau dalam bentuk paragraf itu juga nggak masalah ya, bagus juga, bagus juga menggunakan paragraf ya. Nanti saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa, nanti monggo mau pakai paragraf, mau pakai tabel, yang jelas kajian pustakanya itu jelas. Kemudian jumlahnya tadi masih 7 ya Pak ya, kurang 3 ya, nanti dilengkapi. Kemudian tadi dari flowchart ternyata masih memang benar ya dari Pak Saiful, masih salah Pak ya, nanti diperbaiki. Itu menurut saya juga masih salah, jadi nanti diperbaiki lagi, kita perbaiki pada saat bimbingan menuju ujian skripsi. Itu tadi ada sedikit masukan dari Bu Kartika juga mengenai pembenahan judul. Ada masuk akal juga nanti kalau pembenahan judul berdasarkan latar belakang yang sudah dikerucutkan tadi, yang sudah difokuskan tadi, itu nanti mungkin judulnya akan sedikit berubah sehingga bisa sinkron antara judul dengan latar belakangnya. Itu mungkin dari saya. Mungkin dari Bu Filda maupun Bu Tika ada masukan atau tambahan terkait proposal skripsi dari Pak Silvanus, monggo. Sampun Pak, itu udah cukup banyak itu kalau mau merevisi. Saya juga sudah cukup Pak, kasihan Pak Ari, panas. Udah keringetan Bu saya Bu. Oke, baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini untuk pelaksanaan proposal dari Pak Silvanus Catur Mei Arizona, ini sudah selesai, berjalan dengan cukup lancar, walaupun revisinya sedikit berat, ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita kerjakan bersama, kita bahas bersama nanti. Oke, sebelum diakhiri, mungkin Pak Silvanus bisa mengakhiri presentasi hari ini, monggo dipersilakan. Terima kasih Bu Tika, Pak Saiful sebagai dosen penguji, dan terima kasih juga Pak Pandu sebagai dosen pembimbing pertama saya, dan Bu Filda dosen pembimbing kedua saya. Terima kasih banget atas kritikan dan masukan supaya penelitian ini lebih baik ke depannya dan layak. Terima kasih Pak. Sampun. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan juga Bapak Ibu pembimbing dan penguji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.